Kenapa banyak orang justru mentok di tahap ini? Kita semua pernah merasakan detak jantung yang lebih cepat ketika melihat tagihan listrik, air, atau belanja kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Di tengah hiruk-pikuk kota, ketika gaji yang masuk terasa tetap, namun harga kebutuhan hidup menanjak seolah tak ada habisnya. Rasa cemas mulai menggerogoti pikiran. Banyak orang mengira bahwa satu-satunya cara mengatasi tekanan keuangan adalah menunggu kenaikan gaji atau mengurangi pengeluaran secara drastis. Padahal, ada pendekatan yang lebih terstruktur, yang tidak hanya menahan beban hari ini, tetapi juga menyiapkan landasan keuangan yang kuat untuk masa depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 5 trik uang yang diambil dari buku-buku finance terkemuka, yang dapat langsung dipraktekkan ketika biaya hidup semakin berat. Trik-trik ini bukan sekadar teori. Mereka adalah rangkaian langkah konkret yang dapat Anda susun menjadi kebiasaan, sehingga setiap rupiah yang masuk dan keluar menjadi lebih bermakna. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk 5 trik uang dari buku finance yang bisa dipakai saat harga hidup makin berat. Masalah utama yang sering muncul di tengah tekanan inflasi adalah ketidaktahuan tentang alur uang pribadi. Banyak orang menerima gaji, lalu menghabiskannya tanpa rencana, sehingga ketika ada kebutuhan tak terduga atau hutang menumpuk, mereka terpaksa mengandalkan kartu kredit atau pinjaman berbunga tinggi. Kebiasaan menunda menabung, mengabaikan pengeluaran kecil, atau menumpuk hutang tanpa strategi jelas menjadi akar yang memperparah situasi. Pada dasarnya, 3 faktor utama menjadi penyebab utama. Pertama, tidak adanya prioritas yang jelas antara menabung, hidup, dan membayar hutang. Kedua, kebiasaan pengeluaran mikro yang tidak disadari namun menumpuk menjadi beban signifikan. Ketiga, ketidaktahuan atau ketakutan untuk berinvestasi. Sehingga uang yang seharusnya berkembang hanya mengendap di rekening tabungan konvensional dengan bunga rendah. Jika Anda mengidentifikasi diri dalam pola tersebut, ada kerangka kerja sederhana yang dapat mengubah alur keuangan Anda. Kelima pilar ini saling melengkapi. Menabung otomatis memberi landasan, anggaran fleksibel memastikan keseimbangan, pengeluaran mikro dioptimalkan, hutang diatasi secara sistematis, dan investasi menambah nilai uang yang tersisa. Dengan menggabungkan kelima elemen ini, Anda tidak hanya bertahan dalam tekanan biaya hidup, tetapi juga menyiapkan diri untuk pertumbuhan finansial yang berkelanjutan. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengatur sistem otomatis yang menempatkan tabungan sebagai prioritas utama. Prinsip Pay Yourself First menekankan bahwa sebelum uang mengalir ke pengeluaran rutin, sebagian dari gaji harus langsung dialokasikan ke rekening tabungan atau investasi. Cara paling sederhana adalah mengatur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan pada hari yang sama ketika gaji masuk. Jika gaji Anda masuk pada tanggal 1, atur transfer sebesar 10% atau 15% ke rekening tabungan pada tanggal 1 atau 2, sehingga uang tersebut tidak pernah sempat terlihat di saldo utama. Dengan cara ini, menabung tidak lagi menjadi keputusan harian yang menantang, melainkan kebiasaan yang terprogram. Penting untuk menyesuaikan persentase dengan kondisi keuangan Anda. Bila masih ada hutang berbunga tinggi, alokasikan sebagian lebih besar untuk pelunasan, namun tetap sisakan minimal 5% untuk tabungan darurat. Kesalahan umum pada tahap ini adalah menunggu uang sisa setelah semua pengeluaran selesai, yang pada kenyataannya sering tidak ada. Dengan mengatur otomatis, Anda menghilangkan godaan untuk menghabiskan uang yang seharusnya ditabung. Setelah menyiapkan mekanisme menabung otomatis, langkah selanjutnya adalah menata alokasi pengeluaran harian dengan rasio yang fleksibel. Model 50-30-20 yang populer memberi panduan sederhana. 50% pendapatan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan tempat tinggal. 30% untuk keinginan, misalnya hiburan, makan di luar, atau belanja barang tidak esensial, dan 20% untuk tabungan serta pelunasan hutang. Namun, fleksibilitas menjadi kunci, terutama bila biaya hidup meningkat. Anda dapat menyesuaikan persentase sesuai prioritas. Misalnya, ketika sedang menumpuk hutang, alokasikan 30% untuk hutang dan kurangi keinginan menjadi 20%. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan pertumbuhan aset. Untuk mengimplementasikannya, buatlah catatan pengeluaran selama 1 bulan, kelompokkan setiap transaksi ke dalam 3 kategori, lalu hitung persentase masing-masing. Setelah anggaran dasar terbentuk, perhatikan detail kecil yang sering terlewat namun berdampak besar, pengeluaran mikro. Konsep latte factor mengajarkan bahwa menghabiskan uang dalam jumlah kecil secara rutin, seperti kopi di kedai, snack, atau langganan layanan streaming yang tidak dimanfaatkan, dapat menggerogoti tabungan Anda. Untuk mengidentifikasi faktor ini, catat setiap pengeluaran di bawah Rp20.000 selama seminggu. Setelah mengumpulkan data, jumlahkan totalnya, biasanya angka ini cukup mengejutkan, bahkan bisa mencapai ribuan ribu rupiah per bulan.
Langkah praktis berikutnya adalah mengalihkan uang yang biasanya terpakai untuk kebiasaan mikro ke rekening tabungan atau investasi. Misalnya, jika Anda biasanya membeli kopi seharga Rp15.000 setiap hari kerja, totalnya mencapai Rp300.000 per bulan. Alihkan jumlah tersebut ke tabungan kopi, yang secara otomatis menambah saldo setiap kali Anda melewatkan pembelian. Jika Anda merasa sulit mengurangi kebiasaan tersebut, coba ganti dengan membuat kopi di rumah. Selisihnya dapat langsung ditransfer ke tabungan. Kesalahan yang sering muncul adalah menganggap pengeluaran kecil tidak signifikan. Pada kenyataannya, akumulasi pengeluaran mikro dapat mengurangi kemampuan menabung secara signifikan. Setelah mengoptimalkan pengeluaran mikro, tantangan berikutnya biasanya adalah menurunkan beban hutang yang menumpuk. Strategi Debt Snowball menawarkan pendekatan psikologis yang efektif. Fokus melunasi hutang terkecil terlebih dahulu, sambil tetap membayar minimum pada hutang lain. Ketika hutang terkecil lunas, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk hutang tersebut dialihkan ke hutang berikutnya. Sehingga, bola salju, pembayaran semakin besar dari bulan ke bulan. Implementasinya dimulai dengan membuat daftar semua hutang, urutkan berdasarkan saldo terendah, lalu alokasikan dana ekstra ke hutang pertama. Misalnya, Anda memiliki 3 hutang, kartu kredit Rp5 juta, pinjaman pribadi Rp10 juta, dan cicilan motor Rp7 juta. Penting untuk tetap membayar minimum pada semua hutang agar tidak terkena denda. Kesalahan umum pada tahap ini adalah mengabaikan bunga yang berbeda-beda. Bila ada hutang dengan bunga sangat tinggi, sebaiknya selesaikan dulu hutang tersebut meski saldo tidak paling kecil, karena beban bunga akan menggerogoti kemampuan melunasi hutang lain. Evaluasi secara berkala setiap 3 bulan untuk memastikan laju pelunasan tetap sesuai target. Dengan beban hutang yang mulai berkurang, sisa uang yang tersedia dapat diarahkan ke investasi jangka panjang. Investasi indeks biaya rendah, seperti reksadana indeks atau ETF yang melacak indeks pasar saham, menawarkan cara sederhana untuk menumbuhkan kekayaan tanpa harus menjadi ahli pasar. Karena biaya pengelolaan yang rendah, sebagian besar return yang dihasilkan dapat masuk ke dalam portofolio Anda, bukan tergerus biaya manajemen. Langkah pertama adalah membuka rekening investasi di platform yang terpercaya, kemudian pilih produk indeks yang sesuai dengan profil risiko Anda. Jika Anda berusia 30-an dengan toleransi risiko moderat, alokasikan sekitar 60% dana investasi ke indeks saham, sisanya ke obligasi atau pasar uang untuk menyeimbangkan volatilitas. Lakukan investasi secara berkala, misalnya setiap bulan, dengan nominal yang dapat Anda sisihkan setelah menabung otomatis dan melunasi hutang. Kebiasaan, dollar cost averaging ini membantu mengurangi dampak fluktuasi pasar, karena Anda membeli unit investasi pada harga yang berbeda-beda secara konsisten. Kesalahan yang sering terjadi adalah menunggu waktu yang tepat untuk masuk pasar. Pada kenyataannya, menunggu terlalu lama dapat menghilangkan peluang pertumbuhan. Sebaliknya, mulailah dengan jumlah kecil, kemudian tingkatkan seiring kemampuan finansial Anda membaik. Setelah kelima trik tersebut diintegrasikan ke dalam rutinitas keuangan, penting untuk memahami risiko yang mungkin muncul. Pada tahap otomatisasi menabung, risiko utama adalah tidak menyesuaikan persentase ketika pendapatan berkurang atau pengeluaran tak terduga meningkat. Dalam situasi seperti itu, Anda harus meninjau kembali alokasi dan mungkin menurunkan persentase menabung sementara. Pada anggaran 50-30-20, risiko terletak pada terlalu kaku dalam pembagian, sehingga ketika kebutuhan mendesak muncul, Anda terpaksa mengorbankan tabungan atau melanggar batas keinginan. Fleksibilitas harus tetap dijaga dengan menyiapkan buffer dalam kategori kebutuhan. Untuk latte factor, risiko adalah mengubah kebiasaan kecil menjadi tekanan psikologis yang membuat Anda merasa terkekang. Solusi adalah mengganti kebiasaan dengan alternatif yang tetap menyenangkan, seperti membuat kopi sendiri, sehingga kepuasan tetap terjaga. Pada Debt Snowball, risiko utama adalah mengabaikan perbedaan tingkat bunga. Bila Anda melunasi hutang kecil dengan bunga rendah sementara hutang besar dengan bunga tinggi tetap menumpuk, total biaya bunga dapat meningkat. Kombinasikan pendekatan Snowball dengan pertimbangan bunga untuk mengoptimalkan hasil. Investasi indeks biaya rendah juga memiliki risiko pasar. Nilai investasi dapat turun dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penting untuk memiliki horizon investasi minimal 5 hingga 10 tahun, serta tidak mengakses dana investasi dalam keadaan panik. Memahami risiko ini membantu Anda menyiapkan strategi mitigasi sebelum masalah muncul. Bagaimana cara mengukur apakah semua langkah ini berhasil? Pertama, pantau pertumbuhan saldo tabungan otomatis setiap bulan. Idealnya, saldo harus meningkat sesuai persentase yang Anda tetapkan pada awal tahun. Fokus ke langkah yang bisa langsung kamu terapkan dari penjelasan di video ini. Ketiga, hitung total pengeluaran mikro yang berhasil dieliminasi. Perbandingan antara bulan pertama dan bulan ketiga akan menunjukkan berapa banyak uang yang berhasil dialihkan ke tabungan. Keempat, periksa progres pelunasan hutang.
Catat saldo hutang setiap 3 bulan dan lihat apakah jumlah hutang berkurang secara eksponensial, menandakan efek snowball. Kelima, tinjau nilai investasi indeks. Meskipun fluktuasi jangka pendek wajar, rata-rata pertumbuhan tahunan harus mendekati atau melampaui indeks acuan setelah biaya dikurangi. Jika semua indikator menunjukkan perbaikan, berarti strategi Anda berjalan baik. Jika ada indikator yang stagnan, lakukan penyesuaian. Misalnya, tingkatkan persentase menabung otomatis, atau revisi alokasi anggaran untuk menambah dana pelunasan hutang. Mari kita lihat contoh nyata yang menggabungkan kelima trik ini dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang karyawan bernama Rina, berusia 32 tahun, dengan gaji bersih 8 juta rupiah per bulan. Rina memiliki 2 hutang, kartu kredit dengan saldo 3 juta rupiah dan bunga 20%, serta cicilan motor 2 juta rupiah dengan bunga 8%. Ia juga menghabiskan sekitar 500 ribu rupiah per bulan untuk kopi di kedai, snack, dan langganan musik. Rina memutuskan menerapkan Pay Yourself First dengan menabung otomatis 10% dari gaji, yaitu 800 ribu rupiah, ke rekening tabungan darurat. Selanjutnya, ia mengatur anggaran 50-30-20, namun menyesuaikannya menjadi 55% untuk kebutuhan, karena sewa dan listrik tinggi, 15% untuk keinginan, dan 30% untuk tabungan serta pelunasan hutang. Dengan mengurangi pengeluaran mikro, ia memotong kopi dan snack menjadi 150 ribu rupiah per bulan, mengalihkan selisih 350 ribu rupiah ke tabungan tambahan. Pada strategi Debt Snowball, ia melunasi kartu kredit terlebih dahulu dengan mengalokasikan 1,5 juta rupiah per bulan, minimum plus dana ekstra, sementara tetap membayar minimum cicilan motor. Setelah 3 bulan, kartu kredit lunas, dan dana yang sebelumnya dialokasikan kini dialihkan ke cicilan motor, mempercepat pelunasan menjadi selesai dalam 6 bulan berikutnya. Setelah hutang selesai, Rina mengarahkan seluruh dana ekstra, sekitar 2,5 juta rupiah per bulan, ke investasi indeks biaya rendah, membeli unit ETF S&P Indonesia secara berkala. Dalam setahun, nilai investasinya naik sekitar 12%, sementara saldo tabungan darurat mencapai lebih dari 10 juta rupiah. Contoh Rina menunjukkan bagaimana menggabungkan kelima trik secara berurutan dapat mengubah kondisi keuangan dalam waktu singkat, bahkan ketika tekanan biaya hidup tinggi. Namun, tidak semua orang akan mengikuti jalur yang sama persis. Ada kalanya langkah tertentu harus diprioritaskan lebih dulu. Misalnya, jika Anda memiliki hutang dengan bunga sangat tinggi, sebaiknya alokasikan dana ekstra untuk melunasi hutang tersebut sebelum menambah porsi investasi. Meskipun, Pay Yourself First tetap dijalankan dengan persentase minimal. Jika pengeluaran mikro Anda hampir tidak ada, fokuskan energi pada penyusunan anggaran fleksibel yang lebih akurat, atau tingkatkan persentase menabung otomatis. Bagi yang sudah memiliki tabungan darurat yang memadai, biasanya 3 hingga 6 bulan pengeluaran, Anda dapat meningkatkan proporsi investasi indeks, sambil tetap menjaga disiplin menabung otomatis. Kunci utama adalah menilai kondisi pribadi, mengidentifikasi titik lemah, lalu menyesuaikan urutan langkah sesuai prioritas. Setelah menempuh semua tahapan tersebut, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Pertama, jadwalkan review keuangan bulanan. Pada hari pertama setiap bulan, luangkan waktu 30 menit untuk memeriksa transfer otomatis, membandingkan realisasi anggaran dengan target, dan menilai progres pelunasan hutang serta pertumbuhan investasi. Kedua, tetap fleksibel. Jika ada perubahan pendapatan, misalnya bonus atau pengurangan jam kerja, sesuaikan persentase menabung dan alokasi anggaran secara proporsional. Ketiga, tingkatkan literasi keuangan secara berkelanjutan, baca buku, ikuti webinar, atau berdiskusi dengan komunitas yang memiliki tujuan serupa. Pengetahuan tambahan akan membantu Anda mengidentifikasi peluang investasi baru atau strategi penghematan yang lebih efisien. Keempat, jangan lupa merayakan pencapaian kecil. Ketika hutang pertama selesai atau tabungan darurat mencapai target, beri penghargaan pada diri sendiri dengan cara yang tidak mengganggu keuangan, seperti menikmati hari libur di taman. Penghargaan ini memperkuat kebiasaan positif dan menjaga motivasi tetap tinggi. Akhir kata, tekanan biaya hidup yang semakin berat bukanlah akhir dari cerita keuangan Anda. Dengan mengadopsi 5 trik yang telah dibahas, menabung otomatis, anggaran fleksibel, mengeliminasi pengeluaran mikro, melunasi hutang dengan strategi snowball, dan berinvestasi di indeks biaya rendah, Anda membangun fondasi yang kokoh untuk mengatasi tantangan hari ini dan menyiapkan masa depan yang lebih stabil. Setiap langkah memerlukan disiplin, namun hasilnya akan terasa ketika Anda melihat saldo tabungan bertambah, beban hutang berkurang, dan nilai investasi terus naik meski inflasi melaju. Sekarang giliran Anda menilai kondisi keuangan, memilih langkah pertama yang paling relevan, dan memulai aksi. Jika Anda merasa terinspirasi, bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar.
Saya sangat menantikan cerita Anda tentang bagaimana strategi ini mengubah hidup Anda, serta tantangan apa yang masih Anda hadapi. Dengan berdiskusi bersama, kita semua dapat belajar lebih cepat dan lebih bijak. Terima kasih telah menyimak. Semoga perjalanan keuangan Anda semakin mantap, dan sampai jumpa di video berikutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.